Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Pertemuan ini kita akan membahas tentang istilah takhrij dalam hadis. Jadi mana takhrij itu apa? Nah, kenapa ini penting? Karena memang takhrij ini menjadi sebuah istilah mu'asir, ini istilah kontemporer hari ini memang pakai tahapan yang lama, sebagaimana istilah ilmu yang baru, entah itu sebagai adalah penyempurnaan istilah ya, takmil mustalah, ataukah itu sebagai perubahan istilah atau pergeseran istilah ya, taghayyur al-mustalah. Jadi dulu diistilahkan A, kemudian sekarang menjadi istilah ini. Ataukah itu takmilul mustalah, jadi yang dulu itu belum matang sekarang dimatangkan menjadi istilah mu'asir itu. Karena saling berhimpitan, saling berhubungan, saling berdesakan, kemudian kita harus keluar dari desakan himpitan itu. Si A bilang A, si B bilang C, si C bilang ini, kemudian kita harus keluar dari perdebatan ini menjadi istilah yang khusus dan memberikan letak istilah pada yang terdahulu gitu ya. Nah, jelas istilah ini penting karena seringkali kita ini menyederhanakan istilah. Padahal salahnya istilah itu, memahami salah sebuah istilah itu menjadi masalah ketika kita mau melakukan pemahaman berikutnya. Nah, termasuk takhrij ini ya. Kita langsung saja. Takhrij berasal dari kata salah, bukan akhraja tapi kharraja. Berasal dari kata kharraja. Ini secara etimologis, mengeluarkan secara berulang-ulang atau berkali-kali atau bertahap, itu namanya kharraja. Karena kharraj itu berarti Anda mengeluarkan berulang-ulang atau berkali-kali atau bertahap ya, intinya ada pengulangan di situ ya. Dari kata kharraja itu keluar itu yang tadi tersembunyi menjadi terlihat, yang tadi di sana menjadi di sini gitu ya. Difahami sebagai secara terminologis berbeda-beda dalam istilah, bukan muhaddisin ya, pengkaji hadis yang tepat. Takhrij adalah riwayat. Ini menurut Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Jadi mengatakan yang disebut takhrij itu yang meriwayatkan. Jadi mentakhrij berarti meriwayatkan. Jadi bagi beliau ikhraj dan takhrij itu sama-sama riwayat. Ya silakan aja. Dalam teori keilmuan kita mengenal la masahata fil istilah atau la masahata fil mustalah. Jadi tidak perlu berdebat dalam istilah. Yang penting Anda paham istilah dia paham istilah kita. Ya, gitu ya. Kemudian takhrij adalah menunjukkan letak hadis di kitab aslinya dengan menyebutkan sekilas kedudukan hadis. Jadi kalau di sini menurut Imam Suyuti gitu. Imam Suyuti itu adalah dia ada dua kerja takhrij. Satu apa? Ketika kita mendengar satu hadis innamal a'malu binniyat, itu kita cari di kitab aslinya ini ada di kitab mana aja. Ya kan di kitab Sahih Muslim di juz sekian, kemudian bab ini, kemudian dan seterusnya. Ini kerja pertama. Kerja kedua adalah seorang mukharrij atau yang melakukan takhrij itu dia harus menunjukkan kedudukan hadis. Hadis ini sahih atau dhaif, atau ini mutawatir atau ahad. Jadi dua kerja ini harus ketika dalam terminologi As-Suyuti. Jadi takhrij itu letak hadis ini di kitab induk yang mana, atau kitab asli yang mana, kitab induk yang mana, kitab referensi yang mana gitu ya. Yang disebut kitab induk adalah kitab yang dia punya sanad hadisnya lengkap. Jadi dari depan sampai belakang, dari mukhrij, dari perawi sampai kepada sumbernya, itu yang disebut dengan kitab hadis induk. Nah, takhrij itu menurut As-Suyuti ya dua ini. Kemudian yang ketiga, definisi takhrij adalah mengarang kitab dan mengeluarkannya. Jadi kalau takhrij itu harus ada kitab. Jadi Anda ngarang kitab. Berarti Imam Bukhari, model-model itu yang disebut sebagai takhrij. Sementara kalau Anda hanya meriwayatkan, itu tidak disebut sebagai takhrij.
Jadi kalau ini kola ini cuma pakai lisan itu tanpa mengarang kitab, itu bukan tahrij. Nah, yang terakhir ini yang selanjutnya takhrij adalah memilih hadis-hadis gharib dan sahih dengan menjelaskan perawi-perawinya dari kalangan mutakaddimin. Jadi ada seorang misalkan ya ini hampir sama dengan yang kelima ya. Jadi misalkan begini. Anda misalkan ini kitab Bukhari. Anda membaca satu hadis. Kemudian hadis yang Anda baca ini tadi gitu ya, itu ketika dia di kitab Imam Bukhari, maka dia perawi-perawinya gitu ya. Perawi-perawinya adalah perawi-perawi Imam Bukhari. Nah, kemudian Anda ngambil hadis gharib atau salah satu hadis Imam Bukhari ini, kemudian Anda meriwayatkan itu dengan hadis-hadis Anda. Jadi dengan perawi-perawi dari kalangan Anda sendiri. Itu namanya tahrij. Misalkan Ibnu Taimiyah itu kan di abad 9. Dia punya hadis arba'in ya, 40 hadis yang memang dia perawi-perawi itu nanti ketemu pada penulis-penulis hadis. Sebenarnya kalau kita lihat ke penulis Imam Baihaqi, Imam Muslim, Imam ini kan sudah cukup karena mereka sudah punya kitab. Tapi tradisi meriwayatkan pakai sanad gitu ya, tradisi meriwayatkan pakai sanad itu berlangsung terus sampai ulama ini ya. Sekarang pun masih ada yang masih cari sanad gitu ya, jadi pakai syarat ya. Padahal sudah ada kitab-kitab ini, tapi kitab ini diajarkan ke bawah harus pakai sanad misalnya. Nah, kemudian Anda punya sanad sendiri, yang sanad itu bukan sanad pada yang di kitab Bukhari, bukan di kitab Baihaqi, bukan di kitab ini, itu yang disebut dengan takhrij. Jadi ada hadis yang Anda pilih, kemudian Anda riwayatkan pakai perawi-perawi yang Anda punya sendiri sampai ke Rasulullah SAW, dan itu yang Anda pakai. Yang disebut tahrij ini. Nah, ini bukan kerjaan kita ya, karena Anda nggak hafal hadis dan sebagainya. Istikhraj juga begitu ya. Istikhraj itu juga sama. Hadis mustakhrajah itu artinya hadis yang misalkan ada perawi, misalkan yang kriteria sanadnya itu, kalau tidak salah, kalau istikhraj itu kriteria sanadnya adalah kriteria sanad si perawi hadis tadi, tapi tidak disebutkan dalam kitab hadis itu. Tapi kalau yang nomor 4 itu entah itu kriteria yang sama, entah tidak, tapi Anda punya perawi sendiri. Tapi kalau yang mustakhraj, istikhraj itu misalkan ya Imam Sahih Muslim. Nah, kemudian ada orang yang meriwayatkan belakangnya. Nah, kemudian dia perawi-perawi yang menurut kriteria Imam Muslim, kemudian itu dia dibuat dia membuat ngarang kitab Mustakhraj Imam Muslim. Artinya apa? Mustakhraj Imam Muslim itu yang kriterianya sama dengan Imam Muslim, tapi kemudian itu tidak dikarang oleh Imam Muslim sendiri, begitu ya. Jadi kriterianya sama perawi yang tadi ya, yang Imam Muslimnya tadi. Tapi kalau yang kalau tidak salah ya, ingat saya gitu, yang D itu adalah atas perawi kita, entah itu atas kriteria si A atau tidak itu. Nah, kemudian yang terakhir tahrij adalah terma mu'asir. Dalam terma hari ini disebut dua kerjanya hampir sama dengan Imam Suyuti, menunjukkan letak hadis dalam kitab-kitab Indo dan menyebutkan kedudukannya jika perlu. Kalau Imam Suyuti dia kerja tahrij itu dua, jadi menyebutkan mencari letak hadis dalam kitab-kitab Indo. Itu cara kerja pertama ini sama ya dengan mutawatir, dengan mu'asir sama, dengan pemahaman kontemporer sama, tapi yang berbeda adalah menyebutkan kedudukan. Bagi orang kontemporer tidak perlu. Misalkan kalau hadis itu sudah disepakati mutawatir, kan kita nggak perlu bicara sahih dan nggak sahih. Atau ketika itu sudah diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, anggap saja semuanya itu sahih.
Meskipun nanti ada kritikan, beberapa kritik yang dianggap itu dhaif. Tapi kritik itu juga sudah dikritik yang lain, artinya anggap aja itu talaqul ummah ala sihhatihima ba'da Al-Quran. Jadi umat ini udah sepakat itu keduanya itu sahih gitu. Ini yang disebut dengan menyebutkan keduanya jika perlu. Kalau jika nggak perlu nggak. Oke. Kerja takhrij berarti dua. Satu, menunjukkan letak hadis dalam kitab-kitab Indo asli ya. Kitab Indo adalah kitab yang menyebutkan perawi hadis lengkap dengan perawi hadis hingga sumber riwayat. Artinya dia menyebutkan sanad lengkap. Setiap perawi mukhrij. Mukhrij itu ya Imam Bukhari, Imam Baihaqi yang dia mengarang kitab kemudian dia mengeluarkan. Jadi kalau di definisi ini maka yang definisi ketiga inilah yang disebut dengan ikhraj. Jadi yang C ini takhrij sama dengan ikhraj. Jadi mengarang hadis dan mengeluarkannya. Ada yang disebut ikhraj. Nah, mukhrij itu ya Imam Bukhari, Imam Muslim yang dia itu ngarang kitab kemudian dia mengeluarkan, mengikhrajnya. Jadi takhrij itu ikhraj. Dalam tiga tadi gitu ya. Oke. Nah, kitab Indo adalah kitab yang punya sanad. Jadi kitab yang dia dikarang lengkap dengan sanad lengkapnya sampai sumber riwayat baik Rasul atau yang lainnya. Karena nanti ada yang sampai hadis itu hadis sahabat, ada hadis tabi'i kan ada gitu. Riwayat sahabat dan riwayat tabi'i. Nah, kitab Indo dapat berbentuk kitab hadis atau kitab lain yang menyebutkan sanad hadis lengkap. Jadi kitab Indo ini bisa macam-macam ya, bisa macam-macam. Yang penting adalah dia menyebut sanad itu lengkap. Nah, misalkan kitab lain yang menyebut sanad hadis lengkap ya tafsir Tabari atau mungkin yang lainnya lah yang ada cari, misalkan kalau di tarikh ya tarikhnya Ibnu Katsir dan seterusnya misalkan yang menyebutkan sanad hadis lengkap. Nah, kerja ya takhrij hadis yang kedua adalah menyebutkan kedudukan hadis jika perlu. Artinya jika perlu ini kalau hadis ini jika diperlukan disebabkan hadis tertentu itu telah dihukumi sahih secara otomatis. Hadis mutawatir, hadis Bukhari Muslim itu sudah sahih. Yang tidak dihukumi otomatis maka perlu dilakukan dirasat sana. Jadi kalau dalam definisi Imam Suyuti dua-duanya ini harus dilakukan meskipun itu sudah dikarang oleh sudah diikhraj oleh Imam Muslim begitu ya. Imam Bukhari yang mesti duanya diterima sahih itu harus kita ulang lagi gitu ya dalam Suyuti. Tapi kalau orang modern sudah enggak. Orang kontemporer sudah enggak. Cukup Anda letak yang mana terus kemudian kalau ini sudah Bukhari ya sudah selesai, ini hadisnya jelas sahih gitu ya. Kalau Muslim jelas sahih. Tapi kalau kemudian tidak di Bukhari, tidak di Muslim, misalkan Tirmidzi, Baihaqi, kemudian yang lainnya dan tidak ada di kitab yang lainnya, maka itu kita harus menentukan ini sahih atau enggak sahih. Perlu dilakukan di situ dirasat sana atau studi sanad. Oke, jadi diperlukan studi sanad di situ. Oke, ini yang disebut dengan takhrij hadis. Oke. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.